Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba, tebar manfaat. Halo keluarga dan sahabat Kamapala, bersama saya sudah ada abang saya, Bang Ismet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ismet Karyana. Terima kasih sebelumnya sudah dikunjungi oleh tim Kamapala Channel yang mungkin jauh-jauh datang ke rumah saya, mau nyamperin saya. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Saya Ismet Karyana, panggilannya Ismet saja. Saya sekolah angkatan ketiga di SMA 55. Kalau di Kamapala saya bergabung memang dari kelas 1. Hanya saya pada saat pelantikan angkatan kedua saya tidak bisa ikut. Oh iya. Sehingga akhirnya pada saat pelantikan di angkatan yang ketiga, yang saya berharap bisa jadi peserta angkatan ketiga, tapi diminta oleh Bang Iwan Pengen untuk ikut melantik. Jadi akhirnya saya biasa memberikan tausiah. Gitu ya. Jadi mungkin dikenal dulu di angkatan-angkatan di bawah saya. Pada saat pelantikan, saya selalu meningkatkan rohani, moral ya, Motivasi. ya kan, memberikan motivasi ya. ya kan, gitu loh. Sehingga akhirnya ya alhamdulillah kalau ditanyakan nomor KPA 3 digit yang pasti. sebetulnya ada 3 digit, cuman saya lebih senang dengan menggunakan nomor KPA 002S. 002S. Sekarang abang tinggal di mana sih bang? Ya saya tinggal di Depok, di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, dari tahun 2001. 2001 ya bang ya. Alhamdulillah saya bertemu dengan jodoh saya tahun 97. 97. Dan sekarang dikaruniai putri 3 orang. 3 orang putri. Berarti paling ganteng sendiri. Antar sendiri di rumah, ya kan, sama Bang Bimbi sama Bang Iwan Bogel juga sama. Sama ya, paling ganteng ya. Boleh cerita bang, anak-anaknya, pertama abang kan belum cerita nih, nama istri siapa bang, terus anak-anaknya namanya siapa bang, biar kita keluarga tahu semua ya, sahabat-sahabat kita juga. Istri saya namanya Rianti, itu kelahiran tahun 70. Jadi saya ada selisih tahun 9 sampai 10 tahun lah. Anak saya yang pertama Rizka, itu usianya sekarang 22 tahun. Yang kedua Zafira, usianya sekarang 19 tahun. Yang ketiga Kamsa, usianya sekarang 15 tahun. Kira sekarang kesibukannya apa sih bang, atau pekerjaan? Jadi saya dulu lulus kuliah tahun 91. Itu saya sempat bekerja di perusahaan multipolar, bergerak dalam bidang hardware komputer di Indonesia. Tapi nggak lama, saya status tahun. Kemudian saya bergabung dengan PT Nasional Gobel. Dulu awalnya Nasional Gobel dari tahun 91 sampai tahun 2016. Lebih kurang 25 tahun. Yang berubah menjadi namanya Panasonic Manufacturing Indonesia. Sekarang saya bergerak dalam bidang tambang atau limestone. Di masa pandemi seperti ini, adakah terjadi dampak dari pandemi ini terhadap perusahaan yang kata bang bekerja gitu? Musibah ini terjadi di seluruh dunia, dan memang virus itu memang ada. Ya, kita nggak bisa pungkiri, ya, memang virus itu ada, dan tentunya otomatis ya bukan hanya kita yang perekonomiannya sedikit menurun, tapi juga negara-negara maju juga banyak. Semua tambang, semua manufacturing itu juga semua tetap terdampak. Jasa untuk perawatan AC itu nggak begitu pengaruh ya. Alhamdulillah, makin banyak di rumah. Betul. Karena AC semakin banyak digunakan. Ya alhamdulillah kita jalankan saja. Ya. Alhamdulillah gitu. Dan kita mesti yakin wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di mana di setiap kita ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Ya, setuju bang. Jadi jangan khawatir, sesulit apapun kita, endingnya pasti ada kemudahan. Boleh cerita nomor tentang Kamapala bang? Ya. Nah,
Ini sedikit ya mengenai sejarah Kamapala yang saya dengar juga dari senior-senior saya. Dulu saya di SMP itu SMP 107 di Pejaten. Itu salah satu SMP yang sudah ada ekstrakurikulernya penyita alam. Dan di situ juga bergabung senior saya Abang Gunung ya. Kemudian Bang Komen ya. Dan juga ada abang-abang lainnya yang di sini. Hanya pada saat saya kelas 1 itu ada musibah dan saya hilang di Kali Ciliwung. Ya. Jadi akhirnya Kopala ya. Nah, dulu Kopala namanya. Itu dibubarkan. Nah, pas Mas Gunung itu masuk ke SMA 55. Dulu masih 8 KJ ya. Itu bulan Desember mereka mengadakan acara di Cinumpang ya, camping gitu. Ya kan angkatannya Bang Niko ya, angkatannya Bang Gunung. Di sana ada Bang Suris, ada Bang Iti, ada Bang Wahyu ya kan, banyak lah semuanya ya kan. Nah, lalu kemudian dimulai dari bulan Maret tahun 92 itu Bang Gunung itu mengajak Bang Iwan saat itu Iwan masih kelas 3 SMP untuk latihan bareng di SMA 55, SMA 8 KJ itu ya masih. Saat itu sudah berubah namanya menjadi SMA 55. Nah, Bang Iwan tuh ngajak juga beberapa teman seniornya, ada Bang Ahmad, ada Bang Henry untuk latihan bareng di SMA 55. Dan bulan Juni itu Damkar itu mengadakan perlombaan Pertlik. Dan alhamdulillah SMA 55 itu yang diwakili oleh 3 orang, Bang Suris, Bang Iwan, dan satu lagi saya lupa ya kalau nggak salah. Itu dia menjadi juara 2 sejak Jabodetabek untuk Pertlik. Di semester kedua itu ada pembentukan OSIS. Nah, saat itu ketua seksi penyita alamnya adalah saudara Wahyu Nugroho. Hanya karena Bang Iwan dari bulan Maret itu sudah bergabung dengan teman-teman di 55, dan pada saat Bang Iwan itu masuk ke SMA 55, maka Bang Wahyu hampir 100% melepas, menyerahkan ke Bang Iwan yang menggerakkan penyita alam di 55. Nah, saat itu Bang Suris itu masih aktif, tapi dia sebagai ketua MPK. Bang Suris itu sebagai ketua MPK. Pas 2 itu dia sebagai ketua MPK. Bang Iwan masuk ke SMA 55, dibentuklah ulang tahun Kamapala itu tanggal 18 Desember. Dan saat Bang Iwan itu ada acara di kemudian karena kesibukan dari angkatan pertama di SMA 55 ya, dengan sekolahnya mungkin ada hampir Bang Iwan itu dilepas dengan teman-teman seangkatannya untuk menjalankan Kamapala. Tapi yang seniornya masih ada juga beberapa yang aktif, ya kan? Termasuk Bang Gunung, Bang Suris. Ya. Nah, mereka juga akhirnya sempat ikut tren, bergabung dengan tren, gitu. Sehingga mereka lebih sering ikut ekspedisi, ya kan? Bang Suris, Bang Gunung, Bang Rushan, Bang Iksan, Bang Imam Kotok ya. Kan itu lebih sering ikut bergabung juga ya. Kalau Bang Iwan Omen itu memang lebih cenderung di sekolah. Kemudian hampir dari Bang Iwan masuk ke kelas 2 itu senior di atasnya itu sudah hampir melepas ya. Bukan melepas ya jibatnya ya, mulai kurang aktif lah gitu. Hanya tinggal teman-temannya yang selevel Bang Iwan. Ya terutama tuh 4 sekawan. Siapa itu, Bang? Iya, Bang Iwan Omen, Bang Rusan, Bang Iksan, sama Bang Iman. Ya di samping juga ada beberapa, ada Bang Luna, ada Bang Oji. Nah, akhirnya pas mereka kedua, mereka mulai semangat lagi karena ada junior datang. Ada junior datang kami nih yang angkatan ketiga di sekolah. Nah, di Kamapala menjadi angkatan kedua. Mereka yang menjadi kami. Ya sampai terus akhirnya bisa eksis kembali, ya kan? Walaupun sebetulnya
angkatan 1 itu ya karena gabungan dari angkatan pertama 55 sama angkatan kedua kita bergabung di angkatan pertama sama tiga. Sehingga memang jumlahnya cukup banyak saat itu, hampir 165 orang. Ya kan? Hanya nomor-nomornya itu yang kita nggak hafal. Hanya Bang Iwan aja yang kita hafal. Udah lupa lagi. Bang Iwan tuh 008, Bang Rusan tuh 105. KPA. Jadi 165 ke bawah itu kita nggak tahu berapa aja dan Banyak banget ya. lalu kemudian masuk ke angkatan 2 itu lebih kurang 33 orang. Ceweknya 3, lakinya 34. Dari KPA 166 Bang Dayat, 167 Bang Yos, 168 Bang Aryo, terus ke atas. Itu mulai tercatat semua berarti Bang nomor KPA-nya ya. Iya, Dari mulai situ ya. dari mulai situ. Dari nomor 166 itu tercatat rapi sekali. Tapi dari 1 ke 165 tuh orang juga Hanya beberapa orang aja yang masih ingat yang masih ingat, yang masih mengakui. Nah, kadang lucunya sih itu ya Bang Ruslan sama Bang berebutan, itu nomor saya katanya. 105 itu nomor saya katanya gitu. Ya karena mereka nggak ada yang melatih, mereka nggak ada yang melatih karena mereka emang itu ya menjadi pertimbangan Bang Iwan juga ketika saya mau daftar sebagai anggota Kamapala angkatan ketiga. Saya malah dulu ikut melatih. Jadi akhirnya saya dulu kasih nomor KPA, tapi saya merasa nggak enak karena saya tidak ikut pelantikan dengan angkatan kedua maupun dengan angkatan ketiga. Tapi ya itulah yang saya rasakan. Walaupun saya itu tidak dilantik resmi di Kamapala, tapi pas saya kelas 2, kelas 3 saya ikut latihan. Dulu saya senangnya rock climbing. Memang kalau untuk panjat gunung saya nggak begitu senang gitu, karena kaki saya ini rata ya. Jadi kalau jalan jauh tuh nggak begitu. Tapi belum gendut ya Bang ya? belum udah dia nggak masih bayangin nih rock climbing dulu nggak. Dulu saya kenal dengan junior saya itu pusat 2 jari. Wes, mantap. Dulu kuat ya dulu. Kuat gua jari. Kalau sekarang masih kuat Bang? Sekarang? Masih, insya Allah. Masih insya Allah kuat ya, alhamdulillah. Tapi nggak banyak lah. Nggak Ya. 3 kali atau 5 kali. Tapi masih kuat, Masih kuat tuh. Bang, tadi kan udah cerita tuh Bang tentang Kamapala ya. Mudah-mudahan juga nanti kita akan bikin video secara eksklusif ya, khusus untuk sejarah Kamapala ya. Nanti juga akan kita undang nih secara khusus talk show ya, talk show tentang apa namanya sejarah Kamapala. Nah sekarang nih, saya mau tahu nih cerita yang berkesan banget gitu. Wah banyak ya. Oh banyak banget ya. Banyak ya. Ada sedih, ada seneng apa gimana? Dari mulai guyupnya, solidaritasnya, kebersamaannya, kepeduliannya, ya kan, itu sangat luar biasa. Itu dari dulu tuh Bang berarti ya Bang ya? Dan saya juga berkesan tuh ya, alhamdulillah saya dikasih rezeki sama Allah, sedikit lebih pandai untuk urusan pelajaran matematika, fisika, kimia. Jadi kalau pulang sekolah itu di rumahnya Bang Iwan Komen itu di kamar depan itu saya ngajar. Ngajar anak Kamapala itu ya kan. Ada ya terutama angkatan 3 tuh angkatan Yogi. Karena saat saya kelas 3, mereka kelas 2 ya kan. Senior saya nggak ada Khusus lagi. Bang, kayak khusus gitu belajar bareng. Belajar. Les. Iya, Les. Angkatan saya senior saya nggak ada. Denny Ate, Jepang, Arianto, ya kan gitu. Itu kalau pulang ke sekolah belajar. Terus gimana? Ya, jadi hal-hal yang menyenangkan saya di Kamapala memang sangat banyak. Dimulai dari tahun 2009 kita mengadakan sebuah reuni akbar, dan selepas itu alhamdulillah Allah berikan semangat kepada kita untuk kita bisa mendirikan sebuah yayasan keluarga Kamapala, ya kan, Kamapala Foundation. Nah itu menjadi sebuah wasilah ya, wadah untuk teman-teman bisa silaturahmi, bisa berkumpul, dan lebih menyenangkan lagi, alhamdulillah saya bersyukur Allah diamanahkan selepas Bang Mendi menjadi ketua yayasan. Saya menggantikan beliau dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Dan di sana bersyukur sekali support yang luar biasa dari teman-teman semuanya, sehingga alhamdulillah banyak
sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik dari sisi internal maupun eksternal, dan juga kita semua bisa ya ada usahanya lah. Ya, kita diminta untuk melakukan kegiatan di Kepulauan Seribu. Saat itu yang luar biasa dengan Bupati Kepulauan Seribu. Dan kita juga menanam mangrove, menanam ini bang ya, terumbu karang ya. Iya bang, kalau harapannya Bang Ismet nih sama Pala yang sekarang dan kedepannya gimana bang harapannya? Iya, memang saya sangat berharap ya, sama Pala ini bukannya sebagai sebuah yayasan yang mempunyai misi yang sangat luar biasa, yaitu kita misinya pertama adalah mensejahterakan anggota, kemudian kita bisa melakukan pelestarian alamnya, dan juga kita melaksanakan kegiatan sosial. Ini misi yang luar biasa, harapan saya bisa terus berjalan. Alhamdulillah terakhir kita teman-teman sempat menjadi tim untuk penanganan longsor ya di daerah Banten ya kan. Ini juga luar biasa. Sampai kita alhamdulillah masuk media massa juga. Dan sayang potensi yang ada di teman-teman kita semua kalau tidak kita optimalkan. Makanya saya berharap pada salah seorang dari kita yang bisa menjadi pelopor lah ya untuk bagaimana yayasan ini bisa bermanfaat minimal untuk keluarga pada jadi hidup itu adalah pilihan. Baik. Dan yakinlah takdir Allah itu indah. Apabila video ini berkesan bagi Anda, Silakan klik subscribe dan bunyikan lonceng. Juga like dan share. Apabila sahabat KPA ada masukan, silahkan tuliskan komen komentar. Salam rimba, tebar manfaat.